Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Saila Irfani dari Matkom 6B, NIM 115. Di sini saya akan membahas mengenai soal-soal teori graf, khususnya pada submateri graf sederhana, teorema Kuratowski, dan pewarnaan graf. Oke, untuk soal yang pertama yaitu jumlah maksimum dan jumlah minimum simpul pada graf sederhana yang mempunyai 12 posisi dan tiap simpulnya berderajat lebih dari sama dengan 3 adalah di sini kita ketahui bahwa jumlah sisinya yaitu 12 dan derajatnya yaitu lebih dari sama dengan 3. Kita akan bahas soal ini. Kita ketahui bahwa graf yang tiap simpulnya berderajat sama yaitu graf teratur. Jumlah sisi dari graf teratur yang berderajat R dan mempunyai simpul N yaitu jumlah simpul dikali jumlah derajat dibagi 2. Nah, karena kita akan mencari jumlah simpulnya, maka N sama dengan 2 dikali jumlah sisi dibagi derajat. Nah, kita ketahui bahwa dari soal tadi jumlah sisinya yaitu 12, maka 2 dikali 12 per R sama dengan 24 dibagi R atau jumlah derajat. Nah, agar 24 ini bisa dibagi, maka kita cari faktornya. Faktor dari 24 yaitu ada, ini faktor yang lebih dari sama dengan 3 ya. Ada 3, 4, 6, 8, 12, dan 24. Oke, setelah kita mengetahui faktor-faktornya, tinggal kita substitusikan. Ini untuk R-nya sama dengan 3, maka jumlah sisinya adalah 8. Jika R-nya sama dengan 4, maka jumlah simpulnya adalah 6. Dan selanjutnya dan seterusnya ini kita substitusikan 6, 8, 12, dan 24. Nah, ternyata jika jumlah derajatnya yaitu 6, 8, 12, dan 6 itu ternyata tidak bisa membentuk graf sederhana. Kenapa? Karena ini kita lihat ya, jumlah derajatnya ini dibanding jumlah simpulnya lebih besar, sehingga tidak bisa membentuk graf sederhana. Karena pada graf sederhana itu tidak boleh mengandung loop ataupun sisi ganda. Jadi di sini jumlah simpul maksimumnya yaitu 8 dan simpul minimumnya yaitu 6. Oke, kita lanjut ke bahasan yang kedua yaitu teorema Kuratowski. Oke, ini soalnya yaitu perlihatkan dengan teorema Kuratowski bahwa dua buah graf di bawah ini tidak planar. Oke, perlu kita ketahui yang dinamakan graf planar itu yaitu merupakan graf yang dapat digambarkan pada bidang datar dengan sisi-sisi tidak saling memotong. Oke, pada permasalahan kali ini kita akan menunjukkan apakah graf ini merupakan graf tidak planar. Graf tidak planar itu suatu graf bisa dikatakan tidak planar jika dan hanya jika mengandung subgraf yang isomorfik dengan K5 atau graf lengkap dengan simpul 5 atau K33 dapat kita sebut graf biparit atau homomorfik dengan salah satu dari keduanya. Kita akan bahas dari
gambar yang pertama dulu. Ini merupakan gambar yang pertama tadi. Nah, kita beri nama G atau graf. Nah, graf ini mempunyai salah satu subgrafnya. Nah, ini merupakan salah satu subgraf dari graf tersebut. Atau dapat kita beri nama G1. Nah, ternyata G1 ini isomorfik dengan K33. Apa sih itu isomorfik? Nah, isomorfik itu merupakan G1 ini dikatakan isomorfik dengan K33. Kenapa kok bisa isomorfik? Karena jika terdapat korespondensi satu-satu antara simpul keduanya dan antara sisi keduanya. Nah, graf isomorfik itu mempunyai jumlah simpul sama ataupun jumlah sisi sama dan jumlah simpul yang berderajat tertentu. Nah, di sini terlihat bahwa ini isomorfik dengan K33. Di sini titik 1 berkorespondensi dengan A, titik 4 berkorespondensi dengan B, simpul 7 berkorespondensi dengan D, dan seterusnya. Ini saling berkorespondensi. Jadi, graf G ini tidak planar karena subgrafnya G1 ini isomorfik dengan K33. Oke, untuk yang kedua, ini merupakan gambar yang kedua. Nah, ini merupakan salah satu subgraf dari G1. Nah, ternyata G1 ini isomorfik juga dengan K33. Seperti alasan yang sebelumnya, dapat kita simpulkan bahwa graf G tidak planar karena subgrafnya G1 isomorfik dengan K33. Oke, kita lanjut ke bahasan pewarnaan graf. Oke, ini soalnya. Ada 6 jenis zat kimia yang perlu disimpan di dalam gudang. Beberapa pasang dari zat itu tidak dapat disimpan di dalam ruangan yang sama karena campuran gasnya bersifat eksplosif atau mudah meledak. Nah, untuk zat yang semacam itu perlu dibangun ruang-ruang terpisah yang dilengkapi ventilasi dan penyedot udara. Jika lebih banyak ruang yang dibutuhkan, berarti lebih banyak ongkos yang harus dikeluarkan. Karena itu, perlu diketahui berapa banyak minimum ruangan yang diperlukan untuk dapat menyimpan semua zat kimia dengan aman. Berikut ini adalah daftar pasangan zat kimia yang tidak dapat disimpan di dalam ruangan yang sama. Nah, di sini ada tabel zat kimia yang tidak dapat dipasangkan bersama zat kimia lain. Nah, zat kimia A ini tidak dapat dipasangkan bersama zat kimia BD. Nah, zat D tidak dapat dipasangkan dengan zat kimia A, D, E, F, G. Nah, ini merupakan daftarnya. Oke, ini soalnya. Gambarkan graf yang menyatakan persoalan di sini. Oke, persoalan mengenai zat kimia ini. Oke, kita akan bahas. Pertama, kita akan menggambar grafnya dari zat kimia tersebut. Di sini simpul-simpul pada zat kimia akan kita nyatakan dalam bentuk simpul. Sedangkan sisi-sisi pada grafnya itu kita menyatakan bahwa zat kimia tidak bisa disimpan bersama. Oke. Ini merupakan gambar dari graf permasalahan tadi. Nah, ternyata graf ini bisa kita representasikan menjadi graf planar. Oke, seperti yang kita ketahui tadi, bahwa graf planar itu merupakan graf yang dapat digambarkan pada bidang data dengan sisi-sisi tidak saling memotong.
Nah, ini merupakan graf planarnya. Oke, berdasarkan persoalan tadi, masalah pada soal tadi, kita dapat menyimpulkan bahwa apabila terdapat dua simpul yang dihubungkan oleh sisi, maka kedua zat kimia tersebut tidak bisa disimpan dalam ruangan yang sama. Oke. Jadi, kita akan mewarnai graf ini. Dua simpul ini tidak boleh mempunyai warna yang sama. Oke. Berdasarkan sifat bilangan kromatik, maksimum bilangan kromatik pada graf tersebut adalah 4 buah warna. Jadi kita akan mewarnai graf ini karena kita akan membuat ruangan minimal. Oke, kita akan warnai. Nah, ini merupakan hasil pewarnaan dari graf. Di sini kita misalkan kita warna dari simpul B. Nah, di E ini tidak boleh mempunyai warna yang sama dengan B. Nah, dan seterusnya. Simpul yang bertetangga tidak boleh mempunyai warna yang sama. Oke. Sehingga dari sini dapat kita simpulkan bahwa kita bisa membuat 3 buah ruangan untuk memisah zat kimia tersebut agar tidak meledak. Nah, ini ruangan 1 berisi B dan C. Lah, ini warna biru ruangan 1, dan ruangan 2 berisi A, E, F yang berwarna pink, dan ruangan 3 berisi simpul D dan G. Jadi, jumlah minimum ruangan yang dibutuhkan adalah 3 ruangan. Baik, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan penyampaian atau kesalahan pemahaman dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.